Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir Selamat ya? pagi, Betul? Enggak? Banjir, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kita nih? Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali Beratas ya? lewat pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam kegiatan seminar online yang diadakan oleh Cabdin bekerjasama dengan MGP PPKN SMA di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tony Kurnia Saputra yang hari ini didapuk menjadi host kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk menghemat waktu kegiatan kita pada hari ini, kita mohon kesediaan dari Kasapdin Pak Andang Perlindungan untuk bisa membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Andang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugiarto, yang terhormat Pak Saroni, yang terhormat Ketua IJI Pak Ariantoni, Ketua MGMP Pak Husnul Yakin, dan mungkin nanti Pak Dr. Albab akan segera bergabung. Selamat bergabung Ibu Yesi, ini dosen. Terima kasih. Puji syukur kepada Allah SWT bahwa kegiatan ini dapat terselenggara. Adapun materi kita adalah mengenai surat edaran, baik itu surat edaran kementerian, gubernur, wali kota atau bupati, bagaimana kita lihat kekuatan hukum, daya ikat, dan kepatuhan daerah terhadap surat edaran tersebut. Keprihatinan atau masalah yang diangkat oleh tema ini adalah mengenai Minta baju Abi yang di atas meja, Susan. pertanyaan atau keingintahuan masyarakat mengenai bagaimana surat edaran ini, sebab ada permasalahan, misal surat edaran mengenai kegiatan belajar mengajar, kegiatan mengenai diperbolehkan melaksanakan pesta yang diedarkan oleh gubernur. Kadangkala surat edaran tersebut tidak serta-merta diikuti oleh kepala daerah di tingkat bawah, misalnya oleh bupati atau wali kota. Nah, hal ini kita meminta nanti bantuan dan nanti tanya jawab, sifatnya diskusi. Ada 4 narasumber. Yang pertama Bapak Saroni, ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 5, Bengkulu Tengah. Kemudian ada Bapak Sugiarto, beliau adalah dosen dan advokat. Kemudian ada Pak Dr. Albab, namun belum nampak bergabung. Kemudian yang terakhir ada Dekan Fakultas Hukum Unihas. Terima kasih kepada peserta yang sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan kepada panitia kami ucapkan terima kasih sudah dapat melaksanakan hal ini dengan baik. Selamat bergabung Pak Dr. Albab. Nah, demikianlah saya harap apa yang kita seminarkan atau diskusikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita beritahu atau diedarkan kepada masyarakat. Dan kemudian ini ada beberapa guru karaan
kenapa kita ajak guru-guru. Kenapa kemudian guru PKN? Sebab untuk tingkat sekolah, guru PKN lah yang mendapat atau ditanya oleh siswa-siswi atau masyarakat apa dan bagaimana surat edaran. Kemudian juga panitia juga menyiapkan sertifikat bagi nanti yang silakan datang ke kantor cabang dinas atau menghubungi panitia, maka kami dengan senang hati akan memberikan sertifikat tersebut. Terima kasih sekali lagi. Nanti sesi ini digunakan dengan baik-baiknya. Dapat disampaikan dengan ini seminar tema surat edaran, jaya ikat dan mekanismenya dibuka. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andang selaku Capdin Bengkulu Tengah yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya kegiatan ini akan saya serahkan kepada Pak Haryantoni selaku moderator yang akan menjalankan atau mengiring kegiatan pada hari ini, sehingga kepada Pak Haryantoni saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Haryantoni, guru SMA Negeri 1 Bengkulu Tengah dan juga selaku Ketua Ikatan Guru Daerah Benteng. Jadi Ikatan Guru Indonesia dan Pengurus Daerah Benteng. Bersyukur hari ini kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu lewat tatap maya ini dalam rangka seminar sehari, ya, dalam rangka mengupas surat edaran, kemudian daya ikat, kemudian dan bagaimana mekanismenya. Ini merupakan kerjasama antara IKA UII, IGI Benteng, MGMP PKN SMA, dan tentu Capdin wilayah 8 Bengkulu Tengah. Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku moderator akan memandu Bapak Ibu untuk kita berdiskusi bersama-sama pada hari ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Adang tadi, ada 4 pemateri atau narasumber hari ini. Pertama nanti Bapak Dr. Junaidi Albab Setiawan, kemudian yang berikutnya nanti Bapak Sugiarto SH MH, kemudian yang berikutnya nanti Bapak Sahroni MPD, dan yang terakhir nanti Bapak Asnur Yakin SPD SH. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan terlebih dahulu tata tertib kita. Pertama, mohon tidak menghidupkan mic bagi yang mungkin tidak bertanya atau sedang mendengarkan. Mohon kita berikan kepada bapak-bapak yang memberikan materi saja yang menghidupkan mic-nya untuk lebih tertibnya acara kita. Kemudian yang kedua, nanti setiap narasumber kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait tema kita hari ini. Jadi maksimal 10 menit ya. Jadi nanti secara berurutan. Pertama nanti mohon kesediaan pertama Bapak Dr. Junaidi Albab Setiawan. Yang kedua nanti kesediaan Bapak Saroni MPD. Yang ketiga nanti mohon kesediaan Bapak Sugiarto SH. Yang terakhir nanti mohon kesediaan Bapak Asnur Yakin SH. Nah, setelah itu baru kita diskusi Bapak Ibu, mendiskusikan apa yang dibicarakan oleh para narasumber atau pemateri kita hari ini. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Dan untuk yang kesempatan pertama ini, kita akan dengarkan materi atau resume dari Bapak Dr. Junaidi Albab Setiawan. Saya sampaikan biodata beliau sedikit. Nama lengkap Dr. Junaidi Albab Setiawan, SH M Cum Laude. Ya, pendidikan beliau ini sarjana hukum Fakultas UII, kemudian Master of Commercial Deakin University, kemudian Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Nah, sekarang beliau ini profesinya advokat dan pendiri JAS dan Co-Law Office, kemudian pengurus kurator, wakil ketua umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia,
kemudian konsultan hukum pasar modal. Jadi kita nampaknya mereka ini, beliau-beliau ini adalah pakar hukum, dan kepada Bapak Junaidi Albab Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Ariantoni, sebentar. Ya. Sebentar sebelum dilanjutkan, mohon juga Bapak Haji Albab, mohon maaf sebentar. Ya. Karena kemarin ya masalah pemateri. Saya perkirakan saya kan di co-host. Oh ya. Host ya. Waktu itu. Nah, atau sekarang isi materi. Oke, siap Pak. Nanti kita atur Pak. Nanti Bapak bisa jadi kita untuk melanggan diskusi aja. Yang kedua nanti langsung Pak Sugiarto kalau gitu. Oke. Siap Pak. Oke Pak. Lanjut. Baik. Oke. Pak Junaidi, dipersilakan Pak. Silakan Saya Pak. mulai ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat, kerabat, handai tolan, saudara, teman nongkrong, ya teman bercanda, bergurau, semuanya ada di grup ini. Pertama-tama saya sampaikan salam takzim, salam hormat saya. Saya diminta oleh Pak Andang Parlindungan untuk berbicara di forum ini, tentu saja merupakan satu kehormatan bagi saya. Kalau sudah diperintah sama Pak Andang tuh nggak ada kata untuk menolak. Jadi mau tidak mau saya harus ikuti beliau. Jadi pada pagi hari ini memang kita sedang akan berbicara soal yang sedang hangat, terutama di tingkat wilayah di daerah-daerah, terutama yang menyangkut yang akan mempunyai hajatan-hajatan, boleh nggak menyelenggarakan pesta, boleh nggak menyelenggarakan upacara-upacara adat yang mengumpulkan orang, dan lain sebagainya. Karena seperti kita tahu, kondisi dan situasi sekarang ini kita sedang dalam situasi pandemi, yang siapapun merasakan di Indonesia ini, bahkan secara global, kita merasakan bahwa sekarang kita sedang menghadapi situasi pandemi. Situasi yang tidak bisa kita hindarkan, situasi yang membuat kita harus berpikir dan mencari jalan untuk bisa tetap survive dengan cara kita. Salah satu di antaranya adalah kita, karena kita ini adalah anggota masyarakat, rakyat suatu bangsa yang tentu saja kalau kita ibaratkan negara ini organisasi, pemerintah itu adalah pengurusnya. Jadi kalau pengurusnya itu pasti akan memikirkan anggotanya untuk bagaimana supaya tetap survive, mampu menghadapi situasi yang tersulit sekalipun. Bencana apapun, gempa, kelaparan, termasuk pandemi 19 COVID ini. Jadi kita tentu saja terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kan sudah mengeluarkan aturan, bahkan membuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang yang menyatakan bahwa pandemi ini adalah suatu bencana nasional. Bahkan di dalam Perpu itu juga diatur sedemikian rupa supaya pemerintah, termasuk pemerintah daerah, mampu membawa masyarakatnya untuk mencari jalan, untuk menemukan satu cara keselamatan agar ada keseimbangan. Tentu saja kita tidak bisa diam saja di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun, menunggu sampai virus itu musnah dengan sendirinya. Dan tentu saja kita juga tidak boleh sembarangan beredar di tengah masyarakat tanpa mengikuti protap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jikalau pemerintah itu sudah melakukan suatu aturan, merumuskan suatu tata tertib dalam bentuk aturan yang resmi, di dalam Undang-Undang Nomor 19/12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu dengan tegas disebutkan hierarki peraturan pembentukan peraturan. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu menuntut kepada pemerintah daerah, pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, untuk juga menjaga keselamatan warga negara. Lalu turunannya adalah TAP MPR. Lalu turunannya lagi setelah TAP MPR ada undang-undang. Lalu undang-undang turun lagi, ada peraturan pengganti undang-undang. Perpu turun lagi, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah turun lagi menjadi peraturan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Nah, hierarki yang demikian itu membuat kita menjadi terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nah, jika ada satu peraturan perundang-undangan, karena menurut ketentuan hukum, ilmu yang kita dapatkan di meja Fakultas Hukum disebutkan, apapun bentuk peraturan yang sudah diterbitkan secara sah oleh melalui mekanisme legislasi, oleh DPR, lalu diserahkan, dibahas, inisiasi misalnya peraturan dari pemerintah, dibahas bersama DPR, lalu sudah menjadi peraturan undang-undangan, diundangkan dalam berita negara, maka secara otomatis tidak ada alasan bagi siapapun warga negara untuk ngomong saya tidak tahu aturan itu. Saya nggak ngerti kalau ada aturan itu, nggak boleh. Jadi dianggap tahu. Semua warga negara dianggap tahu atas terbitnya peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang sudah melalui legislasi, termasuk peraturan daerah, peraturan provinsi, peraturan kabupaten. Jadi wajib dan dianggap sudah tahu, harus tahu. Lalu yang demikian kan tentu menimbulkan kesenjangan. Kita bayangkan misalnya orang yang di gunung-gunung, ya di gunung-gunung di daerah-daerah ulu misalnya. Kalau kita di provinsi Bengkulu ini kan ada daerah-daerah ulu Talo, ulu Mana, ulu, pokoknya ulu-ulu yang mungkin karena dimudahkan juga dengan adanya internet, cuman kan belum tentu juga mereka memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terbit atau peraturan provinsi atau peraturan perda kabupaten yang mengatur tentang segala sesuatu. Contohnya tadi soal COVID tadi. Kalau dia tidak tentu saja diasumsikan, itulah tugas pemerintah daerah menjelaskan kepada masyarakat awam terutama. Kalau masyarakat yang ikut webinar pagi ini, saya yakin adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang akan selalu mengejar informasi. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ada di gunung-gunung, di kebun-kebun, tahu dari mana dia informasi? Nah, dengan cara apa? Dengan cara pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi mengeluarkan suatu surat edaran. Surat edaran itu apa sih? Surat edaran itu tentang adanya satu klarifikasi menjelaskan sesuatu. Apa misalnya? Yaitu tadi ada peraturan bahwa kita dalam rangka COVID tidak boleh melakukan pertemuan yang melebihi jumlah tertentu, jarak tertentu, menjaga dan lain sebagainya. Itulah tugas pemerintah daerah, membuat surat edaran yang berisi tentang klarifikasi, tentang pemberitahuan, tentang tata cara. Surat edaran itu tidak mengikat secara hukum, hanya menjelaskan bahwa ada hukumnya gitu. Nah, kalau hukumnya itu yang dilanggar, tentu ada sanksinya. Tapi kalau surat edarannya itu bukan norma hukum, bukan norma yang mengandung perintah dan larangan, karena sifatnya pemberitahuan dan klarifikasi mengenai prosedur dan tata cara tertentu. Jadi surat edaran adalah itu. Posisinya sedemikian. Supaya apa? Supaya tidak ada kesenjangan kepada subjek hukum ya yang terkena oleh satu peraturan, yang terkena akibat adanya satu peraturan, dia wajib tunduk dan wajib mengikuti perintah undang-undang. Kalau dia tidak laksanakan, melanggar undang-undang ada sanksinya. Tapi kalau melanggar surat edaran, tidak ada sanksinya. Gitu. Karena surat edaran itu bukan aturan, karena dia tidak boleh mengandung sanksi. Gitu. Dia norma hukum yang isinya adalah perintah. Seperti misalnya begini, satu undang-undang, dalam setiap undang-undang, perhatikan, dalam setiap undang-undang itu selalu ada pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum. Ketentuan umum itu apa? Ketentuan umum itu meliputi satu pengertian, satu definisi, suatu tata cara. Misalnya definisi gubernur adalah, itu didefinisikan oleh undang-undang itu. Kalau kita bicara soal undang-undang pemerintah daerah, ada misalnya gubernur, definisinya apa sih pengertiannya? Ya, gubernur itu ditulis pengertiannya dalam pasal 1. Nanti sampai ada berapa item-item yang dijelaskan oleh pasal 1. Disebut dengan suatu ketentuan umum. Kalau dalam dalam setiap undang-undang pasti ada ketentuan itu. Dari sana maka kemudian itu menjadi rujukan ketentuan ini. Ketika nanti di pasal-pasal selanjutnya ada berbunyi kata gubernur, maka rujukannya ke pasal 1 tadi. Oh, ada kata gubernur di dalam satu pasal, misalnya gubernur wajib memerintahkan kepada bla 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 bla, maka gubernur itu siapa? Nggak perlu bingung, kembali ke pasal 1.
Siapa aparatur? Tidak ada definisinya. Itulah ketentuan umum. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo di buku Penemuan Hukum halaman 13-14 itu disebutkan begini. Ketentuan umum itu norma. Dia adalah aturan yang wajib ditaati, tetapi dia tidak boleh mengandung sanksi. Gitu. Nah, saya analogikan dengan dengan surat edaran tadi. Surat edaran itu adalah merinci, mengklarifikasi, menjelaskan kepada masyarakat ada situasi begini dan apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan dengan satu cara begini. Nah, pemerintah menjabarkan bunyi peraturan itu lalu membuat surat edarannya untuk disampaikan kepada warganya supaya warganya selamat tidak terkena dampak bencana COVID misalnya. Misalnya juga yang sering terjadi di Bengkulu adalah gempa misalnya. Nah, gempa nanti surat edarannya ada, jika terjadi gempa, maka bupati-bupati mengeluarkan surat edaran kepada kades, camat-camat, kepada kades, kepada masyarakat ke struktur terendah supaya komunikasi itu nyambung. Itu surat edaran itu sampai ke bawah, ke tingkat bawah, RT, RW, RT. Nanti itu benar-benar informasi itu sampai dari rumah ke rumah. Kalau terjadi gempa, maka titik kumpulnya di daerah sini adalah di sana gitu. Kalau ada orang yang tidak berkumpul di sana ya nggak apa-apa, itu terserah dia. Tapi pemerintah pasti akan mencari cara yang paling aman dan menyelamatkan warganya. Itulah analoginya dengan surat edaran gubernur misalnya. Kalau misalnya tanggal segini sampai dalam rangka untuk meminimalisir dampak COVID-19, maka penyelenggaraan pesta pernikahan yang mengumpulkan warga masyarakat hingga berjumlah segini dilarang. Itu sebenarnya yang melarang undang-undangnya, bukan surat edarannya. Gitu. Undang-undang yang mengatur tentang itu yang melarang, bukan surat edarannya. Edarannya itu membantu undang-undang untuk menjelaskan kepada masyarakat. Gitu. Kalau ada orang yang melanggar isi surat edaran, itu sebenarnya melanggar undang-undangnya, bukan melanggar surat edarannya. Jadi poin dan titik krusialnya di sini adalah bahwa sebenarnya itu surat edaran ada satu cara. Bagaimana seorang pemimpin, pemerintah daerah, suatu pengurus organisasi menjelaskan kepada anggotanya, kepada masyarakat umum yang menjadi bagian dari tanggung jawab karena berada dalam wilayahnya, dan seterusnya untuk menjalankan satu ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan kalau itu ada gitu. Misalnya ada juga sekarang misalnya surat-surat tentang SKB 3 menteri yang menjelaskan menjelaskan berbagai macam lah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kan guru nanti pasti sudah paham juga lah. Lalu nanti ada turunannya bahwa sekarang ini ada SKB bunyinya begini dijelaskan. Nah, itu menjelaskanlah itulah dalam bentuk surat edaran. Jadi saya kira sangat mudah dipahami bahwa untuk segi hukumnya surat edaran itu tidak mengikat. Surat edaran itu hanyalah pemberitahuan dan dia tidak boleh mengandung sanksi. Karena intinya adalah dia berisi klarifikasi, berisi pemberitahuan, dan berisi tata cara bagi seorang yang bertanggung jawab atas suatu, misalnya kepala dinas Diknas di Kabupaten Bengkulu Tengah mengeluarkan surat edaran kepada guru-guru untuk membatasi pertemuan jumpa di kelas dulu sampai tanggal tertentu. Atau sebaliknya, sudah bisa memulai pengajaran di kelas-kelas misalnya. Nah itu surat edaran. Dari rujukannya dia mana? Dia tidak mungkin kepala dinas itu membuat aturan sendiri. Dia akan mencari dasar hukumnya dari mana? Dari undang-undang, dari mungkin ada surat keputusan menteri dan lain sebagainya. Dia akan menjadi rujukan dari surat edaran itu. Dia tidak berdiri sendiri karena dia akan mempunyai gantolan di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, penjelasan demikian inilah dan sifatnya dia resmi. Resmi apa? Karena memang institusi yang mengeluarkan adalah institusi yang bertanggung jawab. Institusi yang secara resmi, kalau misalnya organisasi yang ada anggaran dasarnya, dia tercatat ada notarial akte pendiriannya, dia ada anggaran dasarnya, dia ada pengurusnya, dia ada objek dan subjek pekerjaannya, wilayah pekerjaannya, dia ada aturan-aturannya, ya, resmi dan dia terbuka. Tapi isinya tidak standar. Surat edaran itu tidak standar, harus begini bunyinya tidak.
Karena yang paling penting dia gandol pada satu peraturan perundang-undangan, lalu dia tegaskan, dia sampaikan aturan itu yang menafsirkan tentang peraturan, disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, kepada publik, kepada anggota masyarakatnya, kepada warganya, kepada anggota organisasinya, dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu poin-poin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan surat edaran ini. Ini tentu saja juga harus tetap menjadi concern. Karena begini, surat edaran itu dikeluarkan bukan tanpa tujuan. Jadi jika ada surat edaran yang dilakukan oleh gubernur atau bupati, sampai kepada kepala dinas, sampai kepada camat, sampai kepada kades, sampai kepada RW, RT, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tujuannya sudah pasti dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena sebenarnya sederhana saja, hukum itu tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan kepastian. Kepastian karena ada gantolannya. Masyarakat sejahtera, aturannya jelas karena pasti ada ada undang-undangnya, dan yang ketiga adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Masyarakat dengan adanya aturan itu menjadi hidupnya lebih aman karena tidak terkena dampak secara khusus, misalnya COVID, misalnya seperti itu. Jadi saya kira itu, Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Junaidi Albab, luar biasa. Ya, jadi saya juga bukan guru PKN sebenarnya Pak, saya guru bahasa Inggris Pak. Tapi dengan penjelasan Bapak ini saya mengerti dan paham, luar biasa. Dan inilah manfaatnya kita ketemu hari ini dan bersyukur bisa mendengarkan materi dari Bapak Dr. Junaidi. Mohon stay Pak, nanti mungkin ada pertanyaan kawan-kawan, kita masih menunggu penjelasan atau materi berikutnya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Saroni tadi, mungkin nanti kita minta beliau di akhir sesi ya, setelah Pak Yakin nanti menjelaskan penerapannya, karena beliau ini sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pembina dari MGP PKN. Nanti pas sesi terakhir Pak Saroni, kami mohon nanti beberapa waktunya, beberapa menit waktunya untuk Bapak menjelaskan bagaimana aplikasi penerapan tentang SE Gubernur tentang tatap muka ini misalnya. Tapi nanti di paling akhir Pak. Oleh karena itu kesempatan kedua langsung saja kita minta kepada Bapak Sugiharto, dan sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu tentang riwayat beliau. Sebentar kami lihat dulu ya, oke. Pak Sugiharto, nama lengkap beliau adalah Pak Sugiharto SH MH CP Sele. Saya bingung yang terakhir nih Pak. Ya, beliau lahir di Musirawas 10 Mei 1989. Kemudian dosen Fakultas Hukum Unihas, sekarang pekerjaan juga sebagai advokat. Beliau pengalaman organisasinya Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Cabang DIY, Direktur LKBH Pandawa Yogyakarta, kemudian pimpinan partner law firm Sugiharto, dan Associate Advokat Konsultan Hukum dan Corporate Lawyer. Jadi kalau yang sudah pernah keliling Kota Bengkulu udah tahu nih ya law advokat atau law-nya Pak Sugiharto. Mungkin langsung saja Pak, waktunya kami berikan kepada Pak Sugiharto selama maksimal 10 menit. Kepada Pak Sugiharto dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf untuk di gambar saya tidak bisa tampil langsung. Saya sudah otak-atik sebenarnya. Cuman ini nampaknya agak gaptek ini. Jadi belum tersambung langsung, tapi setidaknya mendengar suara saya. Dan tidak mengurangi, harapannya tidak mengurangi terhadap substansi daripada diskusi kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih. Yang saya hormati para senior-senior saya pastinya dalam seminar online kerjasama IKUII, IGI, MGMP, PPKN, dan Capdin Bengkulu Tengah. Jadi pada kesempatan ini adalah satu kehormatan bagi saya secara pribadi yang diberikan perintah ya, karena saya menganggap bahwa yang memberikan perintah ini senior-senior saya, khususnya Pak Adang Parlindungan, dan juga senior-senior saya juga pemateri sebelumnya. Jadi mohon izin ini saya harus berbicara di hadapan senior. Kalau tidak dapat izin ya terpaksa saya tidak bisa meneruskan ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga
satu kehormatan juga bagi saya ada Ikatan Guru dan guru PPKN yang juga hadir dalam kesempatan ini selain daripada umum. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah pertama, saya ini sebagai narasumber, dalam hal ini juga sebagai akademisi dan sebagai praktisi. Jadi tadi saya dihubungin oleh Ibu Dekan, jadi kebetulan saya juga di kampus Unihas, dosen di Unihas. Jadi Ibu Dekan saya ini yang Ibu Dwi Kari Nurtianingsih itu mengucapkan permohonan maaf belum bisa bergabung karena memang juga ada aktivitas yang hari ini tidak bisa ditinggalkan, sehingga cukup juga nanti meminta untuk mewakilkan saya bicara tentang diskusi pada kesempatan ini terkait dengan surat edaran daya ikat kedudukan dan mekanismenya. Nah, jadi saya berbicara di sini baik sebagai Sugi maupun sebagai mewakili Ibu Dwi Kari sebagai Dekan Fakultas Hukum dalam kesempatan ini. Halo? Halo? Masih ya, bisa Pak. Masih lanjut dengar? Pak. Ya. Masih Pak, lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi sudah disampaikan beberapa hal dan cukup jelas dan banyak yang disampaikan oleh Mas Albab atau Pak Albab. Cuman saya akan lebih mendalami tentang surat edaran itu sendiri. Jadi kalau surat edaran itu sebetulnya hanya sebuah informasi pemberitahuan ya dari dari pemerintah. Nah, dalam hal ini sebetulnya saya akan mulai dari surat edaran. Nah, jadi surat edaran itu sebetulnya sudah ada dalam pasal 1 ayat 43 tentang peraturan Kemendagri nomor 55 tahun 2010. Jadi itu sudah didefinisikan, sudah diartikan bahwa surat edaran itu adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk. Nah, jadi intinya itu terhadap atau situasi yang mendesak. Nah, jadi itu definisi secara hukum. Jadi itu tidak hanya dalam artikulasi dalam bahasa Indonesia pengertian, tapi itu sudah dirumuskan dalam satu peraturan perundang-undangan di pasal 1 ayat 3 di Kementerian Dalam Negeri nomor 55 tahun 2010 itu. Nah, kemudian saya akan mencoba mendalami kembali terhadap surat edaran itu sendiri. Nah, apa sih kemudian yang menjadi ciri-ciri daripada surat edaran itu sendiri? Nah, kalau saya itu melihat ada 4 klasifikasi yang harus ada dalam satu ciri-ciri khas daripada surat edaran sendiri. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah surat edaran itu merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku. Nah, jadi itu surat itu bukan hanya surat-surat kaleng gitu loh. Bukan surat-surat yang kaleng-kaleng, tapi surat resmi yang dibuat dengan bahasa yang baku. Jadi itu surat resmi. Jadi yang kedua, ciri-ciri surat edaran yang kedua itu adalah surat edaran biasanya itu bersifat umum dan bukan rahasia. Jadi surat edaran itu harus bersifat umum dan tidak bisa dia bersifat rahasia dan memang harus terbuka sifatnya. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah surat edaran itu dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak. Nah, jadi surat edaran itu tidak bisa untuk satu pihak semisalkan, itu tidak bisa. Karena dia harus melibatkan banyak pihak atau ditujukan ke banyak pihak. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah surat edaran itu dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu. Nah, jadi pemberitahuan itu kepada pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu maksudnya dalam satu instansi.
Kalau ini ruang lingkupnya di pendidikan, ya surat edaran dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan semisalkan. Nah, itu ruang lingkup tertentunya. Nah, kemudian saya akan mencoba melihat tentang tadi sudah ciri-ciri, sekarang saya masuk ke jenis-jenis surat edaran. Jadi secara teoritis memang saya lebih mendalami di situ, karena tadi banyak sudah dijelaskan dari Mas Abad. Saya akan lebih detail lagi ke soal terperinci di soal apa, detail teorinya lagi. Jadi jenis-jenis surat edaran. Jadi surat edaran itu ada dua jenis, Bapak Ibu sekalian, bahwa surat edaran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah surat edaran itu surat edaran terbatas. Surat edaran yang terbatas itu maksudnya itu surat yang sifatnya umum dibuat oleh suatu instansi atau organisasi dan ditujukan kepada anggotanya saja atau bersifat internal. Nah, jadi misalnya begini, surat edaran perubahan kebijakan satu koperasi kepada para anggota koperasi tersebut, misalkan begitu. Nah, itu sifatnya terbatas sekali. Nah, kemudian surat edaran tak terbatas. Nah, ini jenis yang kedua. Surat edaran tak terbatas itu maksudnya begini. Surat yang dibuat oleh satu instansi dan ditujukan kepada masyarakat umum. Nah, misalnya begini, ada surat edaran terkait dengan pertemuan dengan cara virtual yang selama ini dilakukan oleh di pendidikan, baik di perkuliahan maupun di sekolahan, ataupun kemudian semisalkan ada surat edaran tentang pelarangan, surat edaran berkaitan dengan tidak diperbolehkan mengadakan pesta hajatan yang lebih dari 50 orang misalkan. Nah, itu tak terbatas dan bersifat umum. Pertama, tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan seminar yang berkaitan dengan surat edaran. Dasarnya semua sudah dijelaskan secara rinci oleh pendahulu saya tadi, ya, mulai dari Pak Sugiarto, kemudian Pak siapa satu Pak tadi ya, nah, yang pertama Pak tadi Junaidi. pada intinya Pak Junaidi ya. Oke, pada intinya sudah dijelaskan. Pertama, Pak Junaidi tadi cenderung lebih menjelaskan secara rinci tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Dan dari Pak yang terakhir ini tadi Pak Sugiarto, ya menjelaskan secara rinci. Saya hanya melihat sedikit saja Bapak Ibu tentang judul ini sendiri, yaitu bagaimana kedudukannya, kemudian daya ikat dan mekanismenya. Yang pertama, kita lihat dari kedudukan seperti yang sudah diuraikan oleh Pak Junaidi tadi, bahwasannya surat edaran itu tidak lebih adalah surat pemberitahuan, penjelasan, dan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Artinya, dia hanya pemberitahuan. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu kadang-kadang mengartikan bahasa ini beraneka ragam. Padahal kita memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tentunya sebuah produk hukum tidak boleh mengandung makna ganda. Sehingga ketika itu dilaksanakan, dia tidak ada lagi
dalam artian penafsiran-penafsiran lain, sehingga ketika itu dilaksanakan lurus pada maksud dan tujuan dikeluarkannya sebuah produk hukum. Nah, kembali kepada surat edaran ini, bahwasanya dari yang dijelaskan Pak Junaidi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tadi, dijelaskan bahwasanya pemberitahuan artinya sesuatu hal yang kita contohkan adalah bahwasanya kita dalam posisi pandemi. Tentu sebagai gubernur, penguasa daerah provinsi memberitahukan kepada seluruh warga masyarakatnya di Provinsi Bengkulu tentang keadaan saat ini. Artinya sesuatu hal apa yang terjadi? Kondisi kita saat ini adalah pandemi. Bagaimana caranya untuk menghindari jangan sampai Provinsi Bengkulu, warga masyarakat Provinsi Bengkulu menjadi korban lebih banyak terhadap pandemi ini. Nah, sementara Bupati Wali Kota juga sama seperti itu. Yang menjadi persoalannya adalah kedudukan surat edaran itu sendiri berdasarkan hukum. Dia hanya sebagai pemberitahuan. Sehingga wajar kita temukan masih ada orang-orang yang mengangkangi atau melawan daripada pendapat itu. Karena sesuai dengan derajat daripada surat edaran itu. Dikarenakan dia hanya sebagai pemberitahuan terhadap sesuatu hal yang mendesak. Itu yang pertama, tentang kedudukan. Lalu yang kedua, daya ikat. Sebuah produk hukum, dia harus memiliki norma. Ya. Norma itu adalah mengatur tingkah laku masyarakat dalam sebuah wilayah. Kalau kita Indonesia adalah wilayah Indonesia. Itu norma. Nah, sementara surat pemberitahuan ini sifatnya bukan peraturan perundang-undangan, cuma surat pemberitahuan. Nah, oleh karena itu di surat edaran itu tidak mengandung norma. Seperti apa yang dijelaskan pendahulu saya. Dia tidak memiliki sanksi di situ. Dia tidak bisa memiliki sanksi. Karena dia hanya sekedar pemberitahuan. Itu masalah daya ikat. Yang ketiga, masalah mekanisme. Mekanisme ini artinya tata cara. Bagaimana mengeluarkan surat edaran sehingga surat edaran itu sampai ke bawah. Masyarakat, maksudnya masyarakat tingkat bawah untuk mengetahui suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu daerah. Kita ambil contoh di Provinsi Bengkulu. Misal kita tarik untuk kebetulan kita hari ini diskusi masalah surat edaran tentang penutupan sementara, kemudian setelah itu dibuka kembali tentang belajar tatap muka. Nah, di situ mekanisme yang diatur sedemikian rupa dalam surat edaran tersebut, bahwasanya kita boleh melaksanakan tatap muka, cuman ada rambu yang dikeluarkan dalam surat edaran itu, misalkan apakah 50%, apakah 75%, itu berdasarkan surat edaran. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada masyarakat, terutama insan pendidikan, bahwasanya dalam melaksanakan tatap muka itu kita ada batasan. Supaya jangan sampai nanti ketika terjadi lagi, wabah ini bisa kita tanggulangi. Itu mekanisme. Sehingga apa yang diuraikan oleh pendahulu-pendahulu saya tadi, itu berdasarkan sistem atau hierarki dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turun ke ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan presiden, sampai kepada peraturan daerah. Sehingga dalam melaksanakan surat edaran ini,
kita diberitahu bahwasanya begini loh kondisi daerah kita sendiri, sepertinya Bengkulu, terjadi sesuatu yang mendesak, sehingga dalam pelaksanaannya sampai ke masyarakat tingkat bawah memahami bahwasanya Bengkulu dalam posisi pandemi, sehingga tidak lagi berbicara mengapa kita tidak bisa sekolah, mengapa kita masuk sekolah, dan segala macam. Oleh karena itu, surat edaran itu berkedudukan sebagai surat pemberitahuan. Untuk sementara, itu dulu dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf, nampaknya ada kendala teknis dari host tadi ya. Kemarin nampaknya Zoom-nya aman-aman saja, tapi kemudian sekarang balik ke awal, jadi tiap 40 menit dia kayaknya ada semacam apa ya, kemarin sudah dites untuk beberapa unlimited, tapi hari ini caknya unlimitednya habis sehingga terpaksa 40 menit. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi kita berharap bahwa acara kita akan lancar saja. Baik. Izin moderator sudah bergabung. Ya. Oh ya, Pak Sugiarto ya. Sebentar Pak ya. Oke, siap. Kami lanjut dulu sebentar Pak. Mungkin ada pengalaman ini dari Pak. Ini terima kasih dari Pak Yakin, dari Pak Asnur Yakin. Nanti setelah Pak Asnur Yakin, mungkin Pak Saroni selaku kepala sekolah yang bisa disampaikan tentang penerapan SE yang tentang pembelajaran ini. Mungkin sedikit saja Pak Saroni. Setelah itu nanti baru kita lanjut Pak Sugiarto. Setelah itu nanti baru tanya jawab. Silakan Pak Saroni. Sedikit saja mungkin pengalaman sebagai beliau kepala sekolah. Silakan Pak. Terima kasih. Bisa didengar Pak? Iya, siap. Bisa Pak. Ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya hanya menyikapi penerapan surat edaran nomor 420/810 Dikbud 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada SMA, SMK, LB, Negeri dan Swasta tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus ICAC 2019 untuk penyelenggaraan tatap muka. Menyikapi ini, SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah tentu mendahului dengan rapat Dewan Guru atau rapat koordinasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dan seluruh Dewan Guru. Lalu yang kedua, penyusunan jadwal pelajaran, tiket, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, penyediaan sarana protokol kesehatan. Keempat, pembagian kelompok belajar, ganjil genap. Kelima, pelaksanaan pembelajaran tatap muka. 6, monitoring dan evaluasi pembelajaran tatap muka. Dari ke-6 poin itu, SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah tentu kembali pada rincian selanjutnya tentang sarana prasarana protokol kesehatan. Yang ini merupakan poin yang sangat penting pada masa pandemi. Ya, karena kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan akan berakibat fatal dunia pendidikan dan nyawa manusia. Nah, di sarana prasarana protokol kesehatan tentu berdasarkan pertemuan dengan seluruh keluarga besar SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah, itu kita mendata tentang tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan ini harus disesuaikan dengan jumlah siswa. Kalau memungkinkan lebih dari standar. Nah, yang kedua, tersedianya termogan, pengukur suhu. Yang ketiga, tentunya masker cadangan. Nah, dari ketiga hal ini, SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah juga membuat surat keputusan tentang gugus tugas COVID-19 di SMA. Yang warga katakan, wakil kepala sekolah di situ, guru piket, guru BK, satpam, dan OSIS. Yang tugas mereka adalah memastikan pengukuran suhu badan, memastikan pemakaian masker, memastikan jaga jarak atau menghindari kerumunan. Ini adalah tugas dari
satuan tugas. Nah, Sarpras berikut tentang protokol kesehatan tentu perlu disiapkan adalah toilet sekolah yang memenuhi standar. Ada 3 ruang UKS dengan ketersediaan obat-obatan, masker cadangan, petugas, dan penataan ruang UKS. Nah, di UKS tidak hanya sebatas itu, kita perlu kerjasama dengan puskesmas terdekat. Di SMA juga dalam protokol kesehatan kita tetap melakukan penyemprotan disinfektan 1 hari 1 kali sebelum anak belajar. Udah itu dalam 1 minggu minimal kita ada pemberian suplemen vitamin untuk daya tahan tubuh dan pemberian pil atau tablet tambah darah. Nah, dari semua isu yang ada, kita juga di protokol kesehatan adalah pembuatan spanduk ajakan waspada virus yang terletak di tempat-tempat strategis. Kami juga di dalam pelaksanaan, kita berbicara yang kedua tentang administrasi tatap muka. Ya, di administrasi kegiatan belajar mengajar atau pelaksanaan tatap muka, Sekolah SMA Negeri 5 sebagai bahan pembanding, kita meminta program Waka Kurikulum tentang pembelajaran tatap muka. Yang di sana nanti ada lampiran jadwal pembelajaran 50% seberakan surat edaran yang kita sikapi. 50% tadi juga kita sudah sebutkan ganjil genap. Jadwal pelajaran ganjil genap yang di jadwal pelajaran itu tercover seluruh bidang studi yang ada dalam 1 minggu. Jadi tidak ada bidang studi yang tidak bisa diajarkan. Beda kalau dulu kita penerapan Senin kelas 10, kelas 11 bergantian seperti ini. Sekarang tidak, seluruhnya masuk karena jumlah siswa kita juga di 130 untuk 1 minggu itu merupakan hal yang bisa diantisipasi. Lalu jadwal tugas mengajar guru, jadwal tugas guru, absensi guru dan siswa. Tadi di dalam proses belajar mengajar upacara bendera tetap kita laksanakan, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Senam pagi pada hari Sabtu tetap kita laksanakan, juga sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, menyikapi surat edaran ini memang dikembalikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Karena kita mungkin tidak menyerah dengan keadaan, tetapi dengan keadaan yang ada menjadi daya upaya kita sebagai kekuatan sekolah dalam proses belajar tatap muka. Kita juga di SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah tidak memvonis harus belajar tatap muka. Karena berdasarkan surat edaran juga, seandainya tidak ada izin dari orang tua untuk tatap muka, kita tetap melayani melalui daring. Saya rasa itu proses pembelajaran tatap muka menyikapi surat edaran 420/810 Dikbud 2021. Mudah-mudahan proses belajar mengajar tatap muka yang dilaksanakan ini tetap dalam kondisi normal. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita bahas bersama nanti agar proses yang ada, proses pendidikan dapat berjalan dengan sukses. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saroni. Bapak Ibu, jadi hari ini kita sudah mendengarkan langsung aplikasi atau penerjemahan dari surat edaran itu dari Pak Saroni selaku Kepala SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah. Bapak Ibu, kita kasih waktu 5 menit lagi kepada Pak Sugiarto. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Sudah gabung dengan kita Pak Junaidi. Pak Sugiarto. Baik, terima Bisa, kasih moderator. Ya, lanjut Pak, 5 menit lagi Pak, silakan. Ya, telah memberikan waktunya kembali. Mohon maaf karena kesalahan teknis. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan untuk melanjuti dari trouble tadi. Pertama, bahwa intinya yang sudah saya sampaikan adalah tentang bagaimana definisi surat edaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, terus kemudian ciri-ciri surat edaran
itu sendiri, dan jenis-jenis surat edaran sudah saya sampaikan, dan juga seberapa jauh kekuatan konsekuensi hukum surat edaran juga sudah kita sampaikan. Dan nanti ini bisa kita berikan materi di grup ataupun langsung ke panitia. Ini saya sudah buat slide, nanti kita ini lupa tadi mau memberikan. Terus selanjutnya bahwa yang ingin saya sambungkan bahwa saya akan bicara tentang kedudukan hukum. Apakah surat edaran ini sebagai tambahan wacana saja secara ketatanegaraan sebetulnya. Apakah surat edaran ini, istilah hukum itu kan produk hukum. Nah, surat edaran ini kan produk hukum. Nah, surat edaran ini kan adalah produk hukum. Apakah produk hukum itu selalu dikenal ada dua? Yang pertama adalah regeling. Nah, yang dikenal regeling itu atau sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan pemateri terdahulu itu adalah tentang bagaimana pembentukan peraturan perundangan berdasarkan nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan dalam pasal 7 gitu, dari Undang-Undang Dasar sampai dengan setingkat Perda. Nah, itu yang disebut dengan regeling. Nah, lalu kemudian ada produk hukum yang disebut dengan basicing. Nah, basicing ini produk hukum yang dikeluarkan atau yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, dalam hal ini bisa saja gubernur, bupati, maupun kepala dinas, semacam itu, basicing itu. Dan itu ketika dikatakan ada permasalahan hukum dan orang yang misalkan adanya keluaran dan merasa dirugikan, itu bisa mengadukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, itu yang basicing. Kalau regeling itu kalau dia setingkat undang-undang maka pengujiannya ke Undang-Undang Dasar, dan di bawah undang-undang itu di Mahkamah Agung pengujiannya. Nah, kita kembali ke surat edaran itu lagi, bahwa surat edaran itu apakah dia masuk basicing atau regeling. Nah, kalau ada pendapat lain dari kawan kami yang dari Universitas Jember itu mengatakan dia bukan produk basicing atau juga bukan produk regeling. Nah, surat edaran itu. Nah, dia adalah produk hukum yang disebut dengan peraturan kebijakan. Jadi peraturan kebijakan. Jadi dia tidak masuk dalam produk regeling maupun basicing. Jadi dia berdiri sendiri yang disebut dengan peraturan kebijakan. Nah, seberapa besar konsekuensi hukum terhadap peraturan kebijakan ini? Kalau saya melihat dari beberapa literatur, ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa ada pernah surat edaran pernah diuji tentang batu bara itu kalau nggak salah itu. Nah, surat edaran pernah diuji di Mahkamah Agung itu pernah, tetapi itu pada tahun sebelum pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apakah kemudian itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung? Hemat saya itu tidak bisa, karena dia berdiri sendiri, produk hukum yang bukan masuk produk regeling maupun basicing. Nah, itu kedudukan hukum terhadap surat edaran itu sendiri. Nah, satu poin lagi bahwa yang ingin saya sampaikan mengenai surat edaran ini, kembali lagi tentang surat edaran itu ada mekanismenya. Nah, apa mekanismenya? Saya klasifikasikan menjadi 4 hal. Yang pertama, mekanisme surat edaran itu hanya diterbitkan karena keadaan mendesak. Jadi misalkan dalam situasi COVID-19, ini bisa dikatakan kondisi mendesak. Jadi memang harus diterbitkan dan harus dikeluarkan oleh pimpinan. Kemudian kedua, saya klasifikasikan sebagai terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan. Nah, kemudian itu tidak hanya melihat sudah ada aturan juga, tapi ada aturan yang masih sumir dan perlu kemudian ditafsirkan kembali. Nah, itu sehingga memang kemudian memang peraturan tersebut itu harus dijelaskan yang butuh ditafsirkan saja gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi
ketika ada yang sumir atau yang belum jelas itu harus ditafsirkan. Nah, itu juga mekanisme daripada surat edaran. Yang ketiga adalah substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan surat edaran itu substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena apa? Karena surat edaran itu hanya dapat dilakukan untuk memberitahukan terhadap misalkan ada peraturan dalam negeri ini, ada peraturan undang-undang ini. Jadi dia tidak boleh bertentangan substansinya surat edaran itu. Nah, yang keempat adalah saya mengklasifikasikan itu bahwa mekanisme surat edaran itu yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Nah, jadi pertanggungjawaban secara moral itu ya harus dengan berlandaskan asas pemerintahan yang baik, tidak seenaknya mentang-mentang dia punya kewenangan dan jabatan sebagai pimpinan mengeluarkan surat edaran tanpa kemudian memperhatikan substansi ataupun keadaan yang mendesak itu tadi. Nah, saya kira mekanisme surat edaran 4 poin klasifikasi saya ini menjadi informasi untuk kita semua bahwa perlu untuk kita pahami mekanisme surat edaran itu 4 poin yang memang harus kita lihat sebagai gambaran bahwa surat edaran itu sendiri. Nah, hemat saya untuk menutup session penyampaian saya, pertama bahwa mengingat surat edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatan tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari satu peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka surat edaran itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi perpres atau peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Nah, sehingga hemat saya adalah surat edaran merupakan satu perintah atau penjelasan yang tak berkekuatan hukum. Jadi tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya. Nah, saya kira itu dari saya. Nanti kita diskusikan dan kami kembalikan ke Pak Haryanto selaku moderator. Terima kasih. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Sugiarto, Bapak Ibu. Kita ada waktu sekarang sudah pukul 11:15, mungkin ada sekitar 10 menit lagi lah untuk diskusi karena kita mulai jam 10 tadi ya, jadi durasinya memang sekitar 1,5 jam. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada 10 menit waktu ke depan ini, silakan raise hand di Zoom-nya atau Bapak Ibu bisa melalui chat tulis pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa. Tadi perlu kami sampaikan bahwa ada Pak Junaidi Albab Setiawan tadi menyampaikan materi pertama tadi, kemudian ada Pak Asnur Yakin, kemudian Pak Sugiarto, kemudian tadi ada pengalaman langsung yang dialami atau yang dilakukan oleh Bapak Sahroni selaku Kepala SMA Negeri 5 Bengkulu Tengah. Mungkin Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan ya, silakan ditekan raise hand-nya di bagian chat ya. Boleh atau di chat boleh juga ya. Silakan kami tunggu ya. Ada Bapak Ibu? Pak Tony masih gabung, Pak Tony? Halo, semua Mil. Iya, ngapa Mil? Ngapa aja Mil? Silakan. Belum ada yang resen, silakan. Yang mau bertanya Bapak Ibu? Ngapa aja Mil? Ya. Belum ada. IM Bengkulu, silakan. Oh ya, sudah. Oh ya, nah, IMM Bengkulu ya. Silakan. IMM Bengkulu ya. Ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Silakan.
Ada? Tidak ada? Bagaimana tuh Pak Tony? Muncul raise hand-nya ya. Silakan, Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu didiskusikan? Baik. Mungkin kalau belum ada, mohon di Pak Junaidi masih gabung Pak. Halo Pak Junaidi. Saya mau tanya nih Pak, selaku guru nih, misalnya ada salah satu atau lembaga lah yang tidak mentaati SE. Nah, hukumannya dalam bentuk apa itu Pak? Atau sanksinya seperti apa yang bisa diberikan? Atau seperti apa Pak? Katanya tadi kan memang tidak ada, boleh ada sanksi dalam SE. Tapi kalau misalnya ada yang melanggar SE itu, tentu yang di dalam SE itu ada perundang-undangan yang dilanggar. Itu gimana Pak misalnya? Gimana Pak? Atau Pak Sugiarto atau Pak Junaidi yang mendengar? Silakan Pak. Halo. Ya. Ya, silakan, Pak. Jadi kalau ada yang tidak mentaati ketentuan dalam surat edaran, nah itu dikembalikan kepada aturan yang menjadi cantolan dari surat edaran tersebut. Dari penentuan PSBB pun juga kan ada pendisiplinan di lapangan, pembubaran acaranya misalnya seperti itu. Loh, kalau misalnya guru ada surat edaran dilarang melakukan pembelajaran di dalam kelas dalam kurun waktu tertentu, tapi dia melanggar dan mengakibatkan misalnya misalnya ada harus sampai terjadi klaster baru dan lain sebagainya. Nah tentu saja guru itu kan secara disiplin kepegawaian juga akan kena sanksi pertama itu. Tapi tidak, yang kedua tentu saja dengan peraturan pelanggaran tadi juga kan ada ketentuan sanksi-sanksinya. Ya, itu yang bisa dilakukan, sebatas itu yang bisa dilakukan. Untuk lebih jauh dan lebih ini tentu saja juga bisa dilakukan karena memang ada kekuatan dan kemampuan surat edaran itu sangat terbatas untuk bisa memberikan sanksi. Yang bisa dilakukan siapa yang mengeluarkan edaran, misalnya surat edaran dari gubernur. Gubernur kan menyampaikan edaran tentu saja kepada perangkat pegawai di bawahnya. Perangkat pegawai di bawahnya itu kan dia secara kepegawaian harus mempunyai loyalitas tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Itu tentu saja ada penilaian kedisiplinan dari gubernur dan seterusnya, begitupun bupati. Nah, kalau yang menyangkut pelanggaran PSBB misalnya, ya itu ada ketentuannya sendiri. Kita bisa cari sanksinya di ketentuan itu. Begitu. Oke, terima kasih, luar biasa, mantap. Oke, jadi menambah pemahaman kita tentang misalnya pembubaran ada pesta, kemudian sekolah yang didatangi monitoring bahwa misalnya ada kelengkapan-kelengkapan yang perlu dipenuhi. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu 5 menit lagi. Pak Tony. Silakan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya izin nanya. Ya, host nanya. Silakan Pak, masih ada waktu tuh Pak. Ini mungkin ditujukan ke Pak Junaidi atau Pak Sugiarto. Di dalam surat edaran harusnya kan tercantum surat edaran sebelumnya, seperti tadi ada turunan. Jadi surat edaran gubernur, nanti pada saat surat edaran bupati harus tercantum berdasarkan surat edaran gubernur nomor sekian. Gimana kalau seandainya surat edaran tersebut tidak mencantumkan keputusan sebelumnya? Apakah itu di mata hukum juga berlaku atau tidak? Itu. Terima kasih. Silakan Pak Sugiarto dulu mungkin. Ya. Silakan Pak. Maksudnya gini Pak, misalnya Bupati mengeluarkan surat edaran tapi tidak memasukkan bunyinya surat edaran dari gubernur berdasarkannya. Gitu-gitu maksudnya kira-kira. Begitu Pak Tony ya? Ya, kalau iya, pendapat Pak, editorialnya. Ya. Ya, baik. Silakan, Pak Sugiarto. Kalau pendapat saya itu kan sederhana sebetulnya, bahwa baiknya memang surat edaran itu harus ada rujukannya dari siapa, kemudian cantolannya, istilahnya Mas Alba, tapi ada landasan hukumnya. Nah, bagaimana kalau seandainya
itu tidak tercantum. Nah, hemat saya, ya kalaupun tidak tercantum, kalau itu memang bentuknya surat edaran ya tidak jadi masalah. Karena dia sifatnya hanya informasi, kembali lagi. Definisi terhadap surat edaran itu tuh kan hanya informasi, bukan mengikat secara hukum gitu loh. Jadi mengikat secara memberikan informasi. Jadi kalau namanya informasi, ya bagaimana kemudian informasi ini bisa tersampaikan kepada pihak-pihak atau instansi yang mendapatkan surat edaran itu sendiri. Nah, artinya kalau kemudian instansi tersebut itu melihat ternyata ada surat edaran tidak mencantumkan terhadap itu, saya pikir itu tidak jadi masalah. Intinya poinnya hanya informasi, tapi sebaiknya memang itu harus dikasih. Baiknya itu harus dikasih. Nah, kemudian ada di atasnya lagi sebetulnya intinya kalau soal konsekuensi hukum itu sebetulnya harus juga pengertian ininya. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah pengertian daripada konsekuensi hukumnya itu bukan terletak pada misalkan merujuk terhadap misalkan begini, ada surat edaran bupati yang ternyata itu sebelumnya ada surat edaran daripada gubernur gitu loh. Tapi tidak ditujukan, tidak dimasukkan itu. Nah, yang sebetulnya ingin saya sampaikan adalah ternyata terhadap semisalkan tentang keramaian itu kan ada izin keramaian. Nah, izin keramaian yang kemudian kalau nggak salah itu di ini Kapolri ya, Protap itu. Protap Kapolri itu ada tentang izin keramaian. Apabila izin keramaian tidak satu keramaian tidak ada izin, maka itu ada pelanggaran pidananya begitu. Nah, kalau dia hanya tidak mencantumkan terhadap surat edaran gubernur tadi, itu tidak jadi masalah gitu loh. Tapi kalau dia tetap melanggar peraturan hukum yang itu ada cantolan hukum yang dimaksud, ada peraturan yang baik itu rekeling atau protap Kapolri misalkan, nah itu dia kena konsekuensi hukumnya di sana gitu. Nah jadi ada 2 poin saya klasifikasikan pengertiannya, apakah dia bisa apa itu tetap ada konsekuensi hukum. Kalau pemberlakuannya itu tetap berlaku bagi saya, tapi kalau soal konsekuensi hukum ketika terjadi pelanggaran dan terjadi pelanggaran seperti itu, dia harus kembalinya kepada peraturan perundang-undangannya, bukan terhadap ya, surat edaran gubernur begitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi bagaimana Pak Adang? Waktunya tinggal 1 menit lagi nih. Kita halo Pak Adang, sebelum kita tutup acara kita, dan ini mungkin mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan, kami sudah berusaha sebenarnya. Kemarin sudah saya konfirmasi dengan Pak Tony, beliau bilang aman ya, tapi nah itulah namanya kendala teknologi kan. Kadang-kadang kita menemui yang seperti ini, namun bisa kita atasi, acara bisa berlangsung. Terima kasih Pak Tony juga, Pak Saroni selaku supervisor kita yang selalu telepon saya, Pak gimana Pak ya, saya luar biasa punya senior seperti beliau nih. Kemudian Pak Adang juga selaku pembina kita, pemimpin kita di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Ibu guru. Nah, silakan Pak Adang, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup. Ya, cukup. Oh, cukup Pak. Ya. Oke. Pak Yakin, mungkin kesimpulannya sebagai guru PKN. Mic-nya belum hidup, Pak. Ya. Masih mati mic-nya, Pak Yakin. Oke. Ya. Udah. Mungkin kata penutup, Mas. Silakan. Baik. Terima kasih semuanya. Tadi telah kita laksanakan diskusi sejenak tentang kedudukan surat edaran, kemudian daya ikat dan mekanismenya seperti apa. Diuraikan secara gamblang oleh para pemateri sebelumnya. Dapat kita simpulkan bahwasanya surat edaran ini tidak bukan adalah sebuah surat pemberitahuan untuk kepada masyarakat tertentu
wilayah tertentu, sehingga surat edaran itu adalah untuk melakukan sesuatu, perbuatan sesuatu yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, mari kita pahami sama-sama tentang kedudukan, kemudian daya ikat maupun mekanisme sebuah surat edaran. Nanti insya Allah dari rekan-rekan pemateri akan memberikan semacam materi dalam bentuk file dikirim ke grup ini, sehingga kita lebih paham, lebih mematuhi ataupun melaksanakan daripada surat edaran itu. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati Pak Kajabdin, Pak Saroni, kemudian para pemateri, Pak Sugiarto, Pak Yakin, dan para Bapak Ibu peserta. Banyak yang terkendala mungkin karena sinyal, jadi hanya menampilkan nama saja, tidak menampilkan video. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan nanti kita akan ketemu lagi pada acara-acara berikutnya, dan semoga acara hari ini menambah poin bagi kita guru, terutama guru PKN dan kita semua dalam rangka memahami kedudukan SE dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini. Saya selaku moderator, sebelum saya tutup ada pantun sedikit ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, bolehlah kita ketemu dengan Cabdin lagi. Nah, itu pantun kami. Terima kasih kepada Allah saya mohon ampun, dan pada kita semua saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, ada dari IGI Kota ikut juga nih, ada dari PP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga ikut, guru BK juga ada, dan Bapak Ibu yang lain ya, Pak yang sudah gabung dengan kita, Pak Tony Kurnia, terima kasih Pak. Bapak sudah berusaha Pak, tapi ya kita namanya ini kendalakan, tapi acara kita sudah berlangsung dengan baik. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke host Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Harian Tony yang sudah mengawal kegiatan acara pada hari ini. Saya selaku host Tony juga mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian karena seharusnya acara ini berjalan dengan lancar, akan tetapi ada kendala teknis yang tidak bisa dihindarkan karena kemarin saya sudah berusaha maksimal dan memang tidak ada kendala. Kemarin tiba-tiba hari ini ada kendala. Baik, kegiatan pada hari ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan bersama di sekolah kita masing-masing. Saya host, mohon pamit beserta seluruh panitia, mohon undur diri. Berjumpa lagi kita pada kesempatan selanjutnya dan kegiatan yang lain. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tony. Ya, siapa? Terima kasih. Ya. Mohon Pak Tony rekamannya ya, dikirim ya. Siap.